Belakangan ini, photobooth atau photobox jadi salah satu tren yang lagi booming banget di kalangan Gen Z. Dari foto bareng sahabat, pasangan, sampai keluarga, photobooth jadi cara seru untuk mengabadikan momen. Selain hasilnya lucu dan estetik, pengalaman foto bareng di photobooth juga bikin momen jadi lebih berkesan. Gak heran kan kalau sekarang photobooth makin mudah ditemukan di berbagai tempat. Biasanya sih photobooth identik dengan mall atau pusat perbelanjaan besar. Tetapi kali ini kita menemukan sesuatu yang unik. Karena photobooth yang akan kita kunjungi lokasinya justru ada di dalam gang. Walaupun terdengar sederhana, tempat ini ternyata cukup ramai dikunjungi anak muda dan pelajar. Penasaran gak sih seperti apa photobooth-nya? Yuk langsung kita lihat dan cobain sendiri. Photobooth ini berada di lokasi yang cukup tersembunyi karena ada di dalam gang. Tapi justru itu yang membuat tempat ini terasa unik dan berbeda dari photobooth pada umumnya. Nah, ini dia suasana di dalam photobooth-nya. Tempatnya memang tidak terlalu besar sih, tapi juga tidak terlalu sempit kok. Jadi masih nyaman dipakai untuk foto rame-rame bareng teman. Mulai dari foto couple, bestie, sampai family juga cocok banget foto di sini. Penataan tempatnya juga cukup rapi dan estetik, bikin pelanggan nyaman saat foto. Yang menarik, photobooth ini menyediakan banyak pilihan frame lucu dan kekinian. Jadi, pelanggan bisa deh memilih sendiri frame sesuai selera mereka. Sekarang kita bakal cobain langsung photobooth-nya. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Kita tinggal pilih frame yang diinginkan, lalu mengikuti instruksi di layar. Untuk satu sesi foto, kita diberikan untuk waktu sekitar 5 menit. Waktu ini cukup banget untuk mencoba berbagai pose dan ekspresi seru. Dan hasil yang didapat adalah 2 strip foto. Nah, ini dia hasilnya. Lucu banget kan? Hasil fotonya terlihat jernih dengan pencahayaan yang cukup bagus. Warnanya juga tetap tajam dan hasil cetakannya rapi. Yang paling menarik dari photobooth ini adalah harganya. Untuk satu sesi foto dengan 2 strip hasil foto, kita cuma perlu bayar 15.000 aja. Murah banget kan teman-teman? Kalau 2 strip masih kurang, kita cuma perlu tambah 5.000 aja untuk mendapatkan 1 strip tambahan. Dengan harga segitu, tentunya photobooth ini jadi lebih terjangkau untuk pelajar dan anak-anak muda. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat photobooth ini bisa semurah itu? Yuk kita langsung tanya ke ownernya. Kami penasaran nih, sejak kapan sebenarnya Freebooth mulai dibangun? Dan apa cerita dibalik nama Freebooth itu sendiri? Oke, halo semuanya, nama aku Fidela Kalian, panggil aja Adel. Jadi usaha ini mulainya dari tahun lalu, tepatnya di tanggal 22 bulan November. Jadi aku kasih nama usaha aku kebetulan Freebooth. Jadi sebenarnya ceritanya adalah free itu free untuk berekspresi apapun di dalam booth aku. Sebenarnya ke situ aja tujuannya. Udah deh. Setiap photobooth tentu punya konsep dan ciri khas masing-masing ya. Lalu konsep seperti apa sih yang ingin dibangun oleh Freebooth dan apa yang membedakannya dengan photobooth yang biasanya ada di mall-mall? Kalau konsep sebenarnya lebih ke lucu aja ya, karena market aku kan anak-anak kecil. Terus yang dibilang beda sama mall karena murah. Sebenarnya itu aja, karena murah. Karena memang marketku tujuan awalnya untuk supaya anak kecil bisa foto di sini tanpa harus pergi ke mall. Karena kan kalau anak kecil nggak bisa akses ke mall ya. Jadi aku milih di sini dengan harga murah gitu. Jadi bisa semua umur bisa coba gitu kan deh. Lokasi Freebooth yang berada di dalam gang menjadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian kami nih. Apalagi letaknya yang dekat dengan sekolah membuat tempat ini ramai dikunjungi pelajar. Apakah pemilihan lokasi ini memang menjadi strategi tersendiri untuk menarik pelanggan? Oke, sebenarnya kalau masalah dalam gang, aku nggak ada konsep. Kebetulan aja memang ini rumah mamaku di sini dan warung sebelah juga warung mamaku. Jadi aku minta lapak mamaku untuk aku buka usaha. Terus kalau ditanya kalau dekat sekolah pengaruh apa enggak? Pengaruh banget karena memang kebetulan market ini tuh anak-anak sekolah banget. Jadi 80% pun customer aku anak sekolah SD, SMP ataupun SMA. Jadi sangat ngaruh.
Salah satu daya tarik utama Freeboot adalah harganya yang cukup terjangkau. Namun meskipun murah, kualitas hasil fotonya tetap terlihat bagus dan jernih. Lalu gimana sih cara menjaga kualitas tersebut agar tetap konsisten? Karena yang aku pakai printer ini, karena dari segi maintenance-nya dari kertas fotonya kan nggak khusus yang gimana-gimana banget gitu. Jadi walaupun hasilnya kayak gini nih, tapi ini untuk hasil 15.000 sih bagi aku udah oke ya. Iya, bagi aku juga oke banget sih Kak. 15.000 itu udah gitu kan 15.000 bisa patungan, nggak yang per orang. Nah iya. Sebenarnya kalau dari supaya tetap bagus cuma butuh lighting atau softbox aja, sisanya mah aman aja. Dalam membangun sebuah usaha tuh pastinya ada tantangan yang harus dihadapi. Kami juga pengen tahu nih, apa tantangan terbesar selama menjalankan Freeboot dan apa harapan Kak Adel untuk bisnis ini ke depannya? Oke, kalau tantangan terbesar itu adalah bosennya customer sama kita yang sediain. Contoh, udah bosen sama backgroundnya misalkan, atau udah bosen sama aksesorisnya. Terus dari aku nih harus muter otak terus, kreatif terus. Entah misalkan beli aksesoris baru, atau misalkan background diganti yang baru. Contohnya pas udah mulai sepi nih, aku bikin yang baru. Contohnya nih kayak kostum, supaya menarik customer lagi. Oh ada yang baru nih di sini, akhirnya mau pada foto lagi. Itu sebenarnya tantangannya. Jadi kita harus kreatif tuh, diganti terus gitu. Terus harapan ke depannya supaya lebih pada kenal lagi aja sih. Kalau di dalam gang ada kok nih foto booth, nggak harus ke mall dan harganya terjangkau, bahkan bisa patungan juga sama teman-temannya. Itu dari mulut ke mulut gitu ya. Iya, sejauh ini aku memang mulut ke mulut, jadi anak-anak gitu aja. Ternyata Kak Adel tidak hanya menjalankan bisnis photobooth saja, tetapi juga membuka peluang lain dengan menghadirkan kelas atau mentoring untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis photobooth. Alhamdulillahnya FVP, terus banyak banget yang nanyain gimana sih cara buka usaha iPad booth. Mungkin bagi mereka juga menarik kali ya, kok ada sih photobox tapi pakai iPad. Nah terus aku opportunity lah, karena saking banyaknya aku buka opportunity buat buka kelas. Siapa yang mau usaha iPad booth, aku buka kelas sama tanya-tanya silahkan. Biasanya sih aku bukanya seminggu sekali. Nah, sekarang kita lagi ada tahap membuat frame tambahan untuk Freeboot. Kita memilih tema anime supaya lebih menarik untuk anak-anak dan remaja. Karena sekarang tema anime juga lagi cukup populer di kalangan anak muda. Dan sekarang kita bakalan cobain langsung hasil frame anime yang tadi dibuat. Nah, ini dia hasil fotonya. Lucu kan? Dari observasi yang sudah kita lakukan, kita bisa melihat bahwa sebuah usaha tidak harus selalu berada di tempat yang mewah. Freeboot membuktikan bahwa tempat sederhana pun bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan target pasar yang jelas, harga yang terjangkau, dan konsep yang menarik, usaha seperti ini tetap bisa berkembang dan diminati banyak orang. Nah, gimana? Keren banget kan ternyata cerita di balik Freeboot ini? Kalau setelah nonton video ini kalian jadi tertarik buat coba bisnis photobooth, boleh langsung kepoin Instagramnya ya. Cukup sampai di sini ya, tim Teletubbies menemani kalian. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mampir ke Freeboot Depok. Dadah! Halo Kak, ini pertanyaan boleh